mencuci. Nah, mencuci itu tugas siapa? Suami. Suami. Masak? Suami. Suami. Terus cari uang? Tugas suami. Ya betul sekali Ibu-ibu. Bapaknya saksi undang suami. Ya mulai. Ayo cumpeti. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk tim TPK dan ibu-ibu PUS yang sempat hadir di hari ini. Kami beritahukan juga kalau untuk tim TPK mungkin sudah sering datang ke Balai Penyuluh KB. Untuk yang PUS mungkin pertama kali untuk datang ke sini, saya ucapkan selamat datang. Disinilah kantor penyuluh KB yang di Kecamatan Pasema Keru ini. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andika, merupakan penyuluh KB P3K yang ditugaskan di Pasema Air Keru ini mulai dari Oktober. Saya di Pasema Air Keru. Untuk tim TPK sudah beberapa kali kita ketemu di Posyandu dan di desa, terutama di desa Muara Rungga, merupakan desa binaan. Adapun materi pada hari ini yaitu 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? Ya, terima kasih. Untuk tim kader TPK itu sudah sering dengar HPK, itu hari pertama 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas. Periode emas itu dimulai dari mulai kandungan, mulai terbentuknya janin sampai 2 tahun. 2 tahun itu disebut 1000 hari pertama. Adapun untuk di dalam kandungan sudah terhitung mulai dari 0 hari mulai dari kandungan ya. Adapun pentingnya untuk memperhatikan dari 1000 HPK ini. Pentingnya 1000 HPK ini adalah menurut penelitian yaitu perkembangan otak, ginjal, hati, paru-paru, jantung dalam 2 tahun pertama itu sangat pesat sekali. Jadi begitu sangat penting untuk pendampingan pada anak. Kita next. Nah, di 280 hari, ada juga yang menyebutkan 270 hari itu di dalam kandungan. Yang diperhatikan di sini adalah ibu. Seorang ibu itu yang diperhatikan yang pertama itu makanan dari ibu itu yang jelas beragam dan mempunyai gizi dan protein yang cukup bagi ibu. Adapun makanan-makanan yang diperlukan yaitu yang pertama karbohidrat, buah-buah dan sayuran, makanan protein tinggi, hewani maupun nabati, dan juga plus tambah darah. Karbohidrat itu terdapat di mana ibu-ibu? Di nasi, ya betul sekali nasi. Tapi ya harus menyediakan hotline yang harus bisa dihubungi atau rujukan untuk di desa itu rujukan ke mana ibu-ibu yang memiliki balita ataupun yang sedang hamil. Jadi penting sekali hotline ini, kalau bisa itu yang aktif 24 jam untuk rujukan ibu hamil. Nah, karbohidrat itu tersendiri terdapat pada makanan-makanan pokok ya seperti nasi, jagung, umbi-umbian dan banyak yang lain. Selain itu sayur-sayuran dan buahan yang sesuai. Kita next. Nah, untuk ibu-ibu hamil itu bukan hanya diperhatikan makan, dan juga yang harus diperhatikan itu perilaku dan ini ibu-ibu,
perilaku dan kebiasaan. Untuk ibu hamil itu jangan, itu seperti digambar, jangan terlalu bekerja keras. Maksudnya kerja keras itu mengangkat beban, mengangkat beban yang berat, stres, merokok itu kan, atau bukan hanya merokok ya, terpapar asap rokok. Selanjutnya minum minuman keras atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, resep dokter karena apa? Kenapa? Untuk ibu hamil itu hindari makan obat-obatan warung ya, karena bukannya tidak boleh mengkonsumsi obat warung, tetapi harus dengan resep dokter. Selanjutnya itu untuk hamil tua itu jangan terlalu sering berbaring terlentang ya. Nah, di sini ibu-ibu untuk kerja berat itu seperti apa? Mencuci. Nah, mencuci itu tugas siapa? Suami. Masak? Suami. Terus cari uang? Tugas suami. Ya betul sekali ibu-ibu. Masak itu tugas suami. Apa namanya? Terus tunggu dulu ibu-ibu, tunggu dulu. Masak, mencuci itu tugas suami. Lalu apa sih tugas ini? Tugas istri? Tugas istri itu satu, nurut kata suami. Nurut kata suami, kenapa menurut kata suami? Ya kata suami masak ya masak lah. Kalau katanya nyuci. ya itu ini. Maksud saya itu seperti ini ya. Mencuci itu bukan tugas bersama. Mencuci itu kalau untuk yang ibu hamil itu boleh suaminya, tapi kalau untuk menjemur ya jangan pula suaminya yang disuruh jemur. Jemur pakaiannya, mengangkatnya boleh suami, angkatnya sampai ke jemuran. Itu ya Bu, bagaimana? Mulai belajar. Boleh. Itu bukan boleh diterapkan, harus diterapkan. Tapi untuk menjaga wibawa suami itu yang menjemur tetap seorang istri. Undang bapaknya saksi, undang suami. Memang kalau kita ini kan untuk kedepannya kita itu kalau untuk di BKB itu kita harus undang dua-duanya. Kenapa demikian? Karena stimulasi itu bukan hanya di ibu-ibu, tapi di suami. Karena suami itu harus penting. Nah, makanan yang harus dihindari oleh ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu juga harus tahu makan makanan yang harus dihindari. Ini yang sering itu seafood mentah atau setengah matang. Itu biasanya yang sering di restoran seperti makan sushi. Ini jarang ya di daerah kita makan sushi. Atau yang ini yang sering ini telur setengah matang. Nah, telur setengah matang ini mungkin ada yang beranggapan ini bagus untuk ini ya, untuk tambah darah katanya kan. Nah, ini dihindari ibu-ibu. Karena kenapa? Di dalam telur ini ada bakteri salmonella. Ya, nah yang aktif itulah yang dihindari. Apalagi mentah, biasanya untuk obat jamur segala macam itu dihindari. Walaupun ini ada pengobatan tradisional di sini kan, itu dihindari karena untuk ibu hamil tadi. Terus hati hewan ini juga dihindari untuk ibu-ibu hamil. Ini untuk ibu-ibu hamil, bukan untuk seterusnya. Kalau dia tuh memang ibaratnya ngidam, itu bisa untuk ibu-ibu tidak terlalu banyak mengkonsumsi, karena itu menurut penelitian itu berbahaya untuk ibu hamil, ya, tanda kutip untuk ibu hamil. Nah, terus ibu-ibu hamil ini melahirkan 0 sampai 6 bulan. Itu berikutnya itu 0 sampai 6 bulan. Itu sebanyak 180 hari. 180 hari itu di sini sangat penting. Yang diperhatikan di sini adalah bayi dan ibunya. Ya, ibunya konsumsi makanan ibunya juga sama seperti ibu-ibu hamil, tapi porsinya lebih banyak daripada ibu-ibu hamil karena dia menyusui. Terus ibu-ibu di sini tahu makhluk Tuhan yang nyusu, bukan yang paling seksi Bu, tapi yang menyusui dengan makhluk
makhluk lain. Jadi di sini kita anjurkan sekali menggunakan ASI. ASI eksklusif selama 6 bulan. Tidak ada makanan lain selain ASI. Itu sangat sangat dianjurkan sekali menggunakan ASI. Jangan sampai menggunakan susu formula ya. Kalau kita dengan iklan-iklan itu di susu formula itu diiklankan DHH, AA dan DHA itu kan yang sangat tinggi. Sebenarnya itu omega 3 dan lain-lain kan. Itu cuman untuk menyamakan di ASI itu. Sebenarnya yang paling bagus itu ASI. Jadi jangan sampai ibu-ibu menggunakan susu formula kecuali itu keadaan yang memang mendesak atau keadaan yang memang dibutuhkan. Ada juga yang beberapa kasus itu ibu-ibu itu ASINya itu kurang. Itu bisa ditambah dengan susu formula, tapi kalau bisa tuh air susu ibu, walaupun ibu menyusui istilahnya itu ibu pengganti ya, ibu susu ya, boleh menggunakan ibu susu, bukan susu formula ya. Terus itu juga kita untuk pengasuhan di ibu menyusui juga harus distimulasi anaknya, pola asuh untuk anak. Nah, pola asuh untuk anak di sini ya seperti kita sudah kan mengisi KAA itu ada beberapa tugas di situ di BKB sudah kita sampaikan untuk tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Jadi tahapan di situ harus diperhatikan ibu, tugas-tugasnya apa di KKA itu. Kita next. Nah, untuk periode berikutnya yaitu 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan ini sudah diperkenalkan dengan MPASI. MPASI itu makanan pendamping. Makanan pendamping itu kalau untuk 6 sampai 8 bulan itu cair atau luman. Nah, cair atau luman itu bisa diperkenalkan kepada bayi. Itu untuk bayi itu beragam, yaitu makanannya itu 3 sendok sampai 250 ml. Untuk seorang bayi itu beda-beda konsumsi untuk bayi. Nah, periode berikutnya yaitu 8 sampai 12 bulan. Nah, 8 sampai 12 bulan ini banyak dari ibu-ibu ini mengalami keluhan. Keluhan kenapa? Anak itu susah makan, katanya susah makan, Bu ya, mulai merasakan susah makan. Susah makan di sini banyak kendala susah makan di sini. Terutama mereka itu mudah teralihkan oleh atau kurang fokus dengan keadaan atau ada sesuatu yang lewat, itu kan itu merubah fokus seorang bayi. Jadi di sini triknya adalah ibu itu memberi jadwal makan. Nah, jadwal makan di sini diperlukan sekali untuk jadwal makan, apalagi untuk 8 sampai 12 bulan ini. Anak-anak itu biasanya agak susah untuk hal-hal yang baru atau makanan yang jarang dia makan. Dia sering menolak terlebih dahulu. Triknya adalah melakukan jadwal makan berapa kali per harinya. Sesuai nanti kita konsultasikan kepada bidan setempat untuk atau tim kesehatan berapa konsumsi untuk bayi itu dalam satu hari ya. Nah, ada juga trik untuk meningkatkan berat badan ya. Meningkatkan berat badan ini triknya adalah anak-anak itu disuruh makan malam. Kan kita tahu kan untuk diet itu hindari makan malam. Tapi kalau untuk meningkatkan berat badan untuk diusahakan makan malam. Terus apalagi trik untuk yang selain terjadwal untuk bayi yang susah makan itu ada juga. Ini triknya itu dipuasakan. Dalam arti puasa itu 1 jam sebelum makan itu jangan sampai anak-anak itu makan makanan yang lain atau biskuit dan sebagainya. Karena apa? Lapar itu ternyata nikmat, ibu-ibu. Nah, jadi ya kan? Nah, lapar itu nikmat. Kenapa dipuasakan? Karena mereka itu di stop dulu, kecuali minum ya, dia ingin minum ya kita kasih minum. Biasanya di 8 sampai 12 bulan ini itulah keluhan yang sering kali ditemukan.
Nah, kalau sudah 12 bulan sampai 2 tahun itu untuk makanan sudah memperkenalkan makan makanan keluarga yang mulai padat kan. Tentu saja yang murah, bergizi dan seimbang. Nah, di sini kita nanti akan ada program mungkin dapur dahsyat untuk beberapa makanan yang cocok untuk bayi 6 bulan sampai 2 tahun. Next. Nah, kita masuk ke stimulasi bayi ya. Stimulasi bayi ini sangat penting ibu-ibu. Karena kenapa? Perkembangan otak di sini ada kita kenal dengan perkembangan kecerdasan ya. Itu perlu distimulasi. Mulai dari kita stimulasi itu ada kan pesan-pesan di KKA itu, terus stimulasi di sini ajak bicara dan mendengarkan. Nah, ibu-ibu harus tahu anak-anak itu mendengarkan itu harus diajak mendengarkan. Seperti apa mengajak anak mendengarkan? Anak-anak itu kan menerima saja, mendengarkan apa saja dia dengar kan. Nah, yang perlu diperhatikan ibu-ibu di sini adalah bayi itu mendengarkan apa yang didengar oleh bayi itu. Contoh ya sebutan kasih sayang, lagu-lagu yang lembut atau murotal itu kan lagu-lagu keagamaan. Itu sangat penting sekali ibu untuk stimulasi untuk bayi. Ajak bicara ya. Bayi itu walaupun dia itu tidak menjawab jelas seperti bahasa kita, mereka itu punya perasaan. Bayi itu punya perasaan, dia sangat lembut, sangat sensitif sekali. Jangan sampai bayi itu mendengarkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sopan di depan yang mereka dengar. Ada juga ibu-ibu, anak saya itu anteng sekali kan, anteng sekali. Bahasa kita itu mengenang ya. Anteng, tahunya 2 jam, 3 jam ditinggal diem, ada petir diem. Itu harus diperhatikan juga ibu-ibu. Jangan sampai kita itu teledor. Teledor itu dalam artian apa sih? Kenapa bayi saya ini diam? Ada juga kalau ada ibu-ibu yang ngeluh itu anak saya itu nakal sekali kan, itu bersyukurlah ibu-ibu karena dia itu sudah melakukan komunikasi dengan kita, karena cuma kita saja yang belum tepat untuk melakukan komunikasi dengan bayi itu. Nah, melakukan bonding time. Nah, bonding time ini untuk waktu bersama anak ya. Bersama anak itu harus berkualitas ya. Bonding time ini berbicara dengan anak, ajak anak itu aja bermain oleh orang tuanya, itu sangat penting sekali. Terus rutin mengajak bicara. Nah, walaupun mereka itu tidak bisa menjawab dengan bahasa kita, bahasa bayi itu sudah ada bahasa bayi, tapi kita itu sudah diajarkan untuk mengajak bicara seorang bayi. Nah, dampak-dampak apa saja yang perlu diperhatikan dalam 1000 hari pertama kehidupan ini? Nah, tumbuh kembang otak terlambat, anak tidak cerdas. Nah, itu dampak-dampak yang pertama itu tumbuh kembang otak itu lambat ibu-ibu. Anak itu tidak cerdas. Nah, dampak ini sangat berdampak sekali kalau untuk 1000 hari pertama itu. Kalau tidak cerdas itu masuk dalam tanda kutip itu dia itu lambat nangkap begitu kan. Itu dampak yang ditimbulkan oleh salah asuh dari 1000 hari pertama tadi. Terus tumbuh jasmani dan pertumbuhan anak terlambat dan anak menjadi pendek. Nah, jadi dia tuh seumuran mereka tuh dia tuh lebih pendek daripada anak-anak seusia dia. Dalam tanda kutip bukan juga anak yang seluruh yang pendek itu disebut stunting ya, tapi perlu pendampingan yang jelas tuh. Kita itu dikonsultasikan terus yang untuk anak yang pendek ini ya, dikonsultasikan apa sih, kita stimulasi. Di situ kan ada tugas-tugas di KKA, itu ada tugas-tugas yang harus dipenuhi. Nanti kita untuk di lain waktu kita bedah langsung untuk KKA itu kan ada tugas-tugas yang kita sudah berikan beberapa minggu yang lalu.
untuk anak menjadi lemah dan mudah sakit-sakitan. Nah, itulah perhatikan ibu-ibu, anak ibu ini sering sakit, mungkin seminggu sekali sakit atau berapa kali, pokoknya dalam 1 bulan itu sering sakit. Nah, jadi perlu dikonsultasikan ibu-ibu. Nah, untuk tim TPK itu anak-anak yang sering sakit itu harus tanyakan untuk atau apa istilahnya itu, dibutuhkan pendampingan karena kita tim pendamping keluarga ya. Nah, di sini perlu pendampingan anak-anak yang sakit ini. Dia sakit itu karena apa? Apa memang dia itu mungkin kalau memang dibutuhkan itu kita harus dirujuk ke yang dokter yang lebih spesial. Sulit mengikuti pelajaran saat sekolah. Nah, ibu-ibu, akibat dari salah asuh dari anak-anak dari 0 sampai 2 tahun tadi itu berakibat kepada kecerdasan waktu dia sekolah, ibu. Jadi sangat penting sekali. Mano pendek kan sekolahnya susah nangkap. Kalau susah nangkap, ibu, selanjutnya saat dewasa sulit mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, di sini melakukan pekerjaan yang diinginkan maksudnya itu bukan berarti kita itu harus mendidik anak kita itu bekerja dengan orang lain, tapi memiliki pekerjaan atau yang dia kerjakan itu sangat sulit. Karena apa sangat sulit? Karena dia itu sering-sering sakitan, apalagi kemampuan otaknya juga kurang kan. Otomatis untuk kinerja juga menurun. Terima kasih, mungkin itu saja untuk 1000 HPK ini. Ada beberapa hal yang harus untuk timbal balik. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu. Yang pertama itu apa yang ibu ketahui tentang 1000 HPK? Di sini ada yang ibu-ibu yang mau menjawab? Ibu bisa mendengar. Nah, menjawab kembali 1000 hari pertama kehidupan, di mana umur mulai dari kandungan, mulai terbentuknya janin itu mulai dari kandungan sampai 2 tahun. Terima kasih Ibu. Nah, itulah 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun. Terima kasih untuk Ibu Meli tadi ya, Ibu Meli, terima kasih sudah memahami itu. Untuk selanjutnya yaitu apa saja dampak dan resiko salah asuh pada anak 1000 HPK. Ada ibu-ibu yang ingin menjawab? Dampak dari 1000 HPK adalah yang pertama, pertumbuhan otak anak akan terlambat. Kedua, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan anak akan terhambat. Selanjutnya, anak akan sulit mengikuti pelajaran di saat bersekolah. Setelah dewasa, anak sulit mendapatkan pekerjaan yang melakukan dengan penghasilan yang baik. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu-ibu? Ada. Ya, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.